Shalom, bersama dengan Mr. Ben, sahabat Alkitabmu. Yeay. Nah, teman-teman tidak sangka-sangka kan, ternyata teman-teman sekarang punya sahabat Alkitab yang baru, yaitu siapa? Mr. Ben. Oke, teman-teman. Nah, kali ini Mr. Ben ingin ajak teman-teman belajar tentang isi Alkitab. Topik yang hangat sekali, yang banyak diperbincangkan juga, banyak diperbingungkan orang juga ternyata. Oke, topik apa sih sesuai dengan judul dari YouTube-nya, yaitu tentang bersinggungan tentang nama dari Immanuel atau nama Yesus. Nah, teman-teman, Mr. Ben juga punya alat bantunya supaya ya kita bisa lebih mengerti lagi secara sederhana. Mr. Ben ini punya alat bantu, dibantu oleh handphone yang isinya ada Alkitab, aplikasi Alkitabnya, dan juga aplikasi Kamus Alkitab. Nah, kedua aplikasi ini cukup membantu untuk kita mengerti tentang isi Alkitab, yaitu tentang nama Yesus atau nama Immanuel. Ngomong-ngomong, teman-teman pernah bingung nggak? Kira-kira namanya tentang nama ya, teman-teman pernah lihat tidak ada tetangga teman-teman atau orang tua atau siapapun yang bingung kasih nama ya. Kasih namanya yang bagus siapa ya. Tapi kali ini bukan soal namanya yang bagus siapa ya, bukan. Nah, teman-teman, Mr. Ben akan mulai mengajak teman-teman, yuk kita buka langsung aja Alkitab kita. Nah, Mr. Ben menggunakan aplikasi Alkitab terjemahan baru. Oke. Kita buka di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama berbicara tentang kelahiran Yesus. Kita buka di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca di sini ada judul perikopnya, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ketika teman-teman baca di sini ayat yang ke-20, kita langsung ayat yang ke-20 aja ya. Teman-teman nanti baca mulai ayat 18 sendiri ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini firman Tuhan berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya si Yusuf ya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kita langsung baca di ayat yang ke-21 juga. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, bingung ya teman-teman? Malaikat suruhnya namanya Yesus. Tetapi nubuatnya namanya harus Immanuel ya. Oke, apakah betul? Nah, kita lanjut baca. Nah, di sini ayat yang kita langsung ke ayat yang ke-25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayo, sekarang teman-teman coba pikir. Wah, jangan-jangan bertentangan atau bertentangankah? Kenapa namanya bukan Immanuel? Kenapa namanya Yesus? Kan Yesaya bilang bahwa namanya adalah Immanuel. Kok sekarang namanya Yesus? Aduh, ini seperti kebingungan seorang orang tua yang ingin memberikan nama. Apakah mungkin seperti itu? Apakah namanya harus ini atau namanya harus itu? Tidak, teman-teman. Oke, untuk lebih mendalam lagi kita coba buka. Maksudnya untuk lebih mengerti lagi, kita buka apa yang dikutip dari Matius. Nah, teman-teman, untuk mengerti ini, teman-teman memang harus baca dari ayat yang ke sebelumnya ya, di ayat yang
ke-21 sebelum dari ayat yang ke-23 di mana Matius mengutip dari perkataan dari Nabi Yesaya. Nah, Alkitab ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, teman-teman harus digarisbawahi ayat ini. Yang digarisbawahi adalah menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di situ ada tema kecil ya. Tema kecil, tujuan dari nama Yesus adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, teman-teman. Dan kalau di sini secara sederhana di ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Meskipun artinya Allah menyertai kita, di situ juga tersingkap secara tidak langsung bahwa itu adalah tema kecil dari nama Immanuel. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, teman-teman, kenapa kok seolah-olah sepertinya berbeda? Kenapa namanya bukan Immanuel? Kenapa harus namanya Yesus? Nah, teman-teman, coba kita lihat apa yang dilakukan dari Matius ketika dia mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita buka langsung kutipannya yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Nah, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 ini, kalau teman-teman lihat baca, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, teman-teman, bertentangan gak sih Matius ketika mengutip, apakah dia bertentangan atau salah mengutip begitu? Teman-teman, kalau tidak bacanya secara ingin mendalami, ingin mengerti, maka teman-teman kalau tidak baca ingin memiliki kerinduan mengerti gitu, kemungkinan besar teman-teman juga memang tidak akan mengerti. Tetapi ketika membaca dan memiliki kerinduan untuk mengerti, maka teman-teman akan mengerti apakah Matius itu bertentangan dengan nubuat dari Nabi Yesaya. Nah, di sini coba perhatikan Yesaya 7 ayat 14. Teman-teman garis bawahi di situ kata iya. Nah, teman-teman akan menemukan di situ kata apa? Iya, ya. Kata iya di situ teman-teman akan menemukan apa? Ya. Teman-teman akan menemukan bahwa ia ini merujuk kepada bukan pribadi Tuhan atau bukan menunjuk kepada Tuhan, tetapi bisa dimengerti karena di sini menggunakan huruf kecil secara sederhana, bisa dimengerti bahwa ini akan menunjuk atau merujuk kepada manusia seperti itu ya, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Karena di sini ayat 14 berbicara seorang perempuan muda, berarti ia ini merujuk kepada perempuan muda itu, bukan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi begini deh ceritanya seperti ini. Seolah-olah seperti ini, ya. Seperti orang tuanya saya, orang tuanya Mr. Ben ingin menamakan saya adalah Mr. Ben. Itu nama dari mama saya. Tapi nama saya sebenarnya bukan Mr. Ben. Nama saya Benny Bernardus. Buar dalam. Oke. Nama dari Maluku Tenggara. Wow. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Orang tua saya menamakan saya Benny misalnya. Atau Mr. Ben. Itu keinginan dari orang tua saya. Nah, teman-teman. Nah, begitu juga secara sederhana kita mengerti bahwa Immanuel itu adalah nama yang diinginkan dari orang tuanya Yesus atau bayi Yesus ya, yang melahirkan bayi Yesus. Jadi nama Immanuel sebenarnya adalah keinginan dari Maria atau juga keinginan dari Yusuf, sebab Matius di situ menulisnya mereka. Mungkin saja
waktu itu ya Maria mungkin berdiskusi ya seperti orang tuaku yang berdiskusi ya, papa dengan mama berdiskusi. Orang ini namanya siapa ya? Orang ganteng ini Mr. Ben namanya siapa ya? Gitulah kira-kira ya. Jadi teman-teman, apakah ini bertentangan? Coba kita gali lebih dalam lagi ya. Kita kembali kepada Matius. Matius pasal yang pertama. Nah, teman-teman, di dalam Matius pasal yang pertama ini di ayat yang ke-20 di sini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, coba kita lihat juga kutipan dari Injil Lukas pasal yang pertama yang ke-31. Di sini berbunyi, sesungguhnya engkau akan mengandung, yaitu maksudnya Maria, dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Wow, ternyata kalau kita baca-baca dari ayat-ayat yang kita baca ini, nama Yesus itu sebenarnya bukan keinginan dari Maria dengan Yusuf, tapi kehendak dari Tuhan melalui malaikatnya disampaikan kepada Yusuf dan Maria. Ya, jadi teman-teman harus mengerti perbedaannya. Nah, teman-teman, apakah ini akan menyalahi dari sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya? Saya rasa tidak mungkin menyalahkan. Kenapa? Karena begini, teman-teman, nama Immanuel yang disematkan, yang diambil dari atau dikutip oleh Matius, merupakan nama meski yang artinya Allah beserta kita, itu tidak berbicara tentang rencana keselamatan seperti yang kita baca tadi. Temanya ada sematan tema kecil di situ bahwa Yesus adalah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di situ ada tema keselamatan. Nah, Immanuel tidak memiliki tema tentang rencana keselamatan Tuhan, ya, keselamatan dari Allah. Tetapi nama Yesus memiliki rencana keselamatan. Seperti itu. Kenapa kok namanya waktu itu tidak disampaikan kepada Nabi Yesaya? Kenapa namanya tidak langsung disampaikan? Nanti kok namanya anak darah itu harus menamakan Yesus, bukan Immanuel. Nah, teman-teman, rencana keselamatan memang di Perjanjian Lama, karena Nabi Yesaya hidup di dalam Perjanjian Lama, rencana keselamatan sangat masih tersembunyi. Tidak tersingkap, belum tersingkap seperti itu ya, teman-teman. Tetapi nanti ketika di Perjanjian Baru, rencana keselamatan baru tersingkap dan tergenapi. Seperti itu. Nah, di dalam Matius namanya bukan Immanuel, tetapi namanya Yesus. Kenapa? Karena ada temanya di situ, yaitu rencana keselamatan harus digenapi. Nah, teman-teman, apakah nama Immanuel dengan nama Yesus bertentangan? Tidak, teman-teman. Meskipun namanya adalah Yesus, bukan Immanuel, tetap saja kehadiran Tuhan Yesus memang tetap menyertai setiap umatnya yang percaya secara khususnya. Wow, keren kan? Nah, teman-teman, perlu dimengerti bahwa teman-teman juga bisa menyimak. Contohnya, apakah bertentangan tentang pemberian nama? Saya kasih contoh, beberapa contoh. Berapa ya? 2 saja deh. Saya kasih contoh tentang kelahiran Yohanes. Nah, kelahiran Yohanes sempat diperbincangkan oleh keluarga besarnya Yohanes. Kenapa? Nama Yohanes itu tidak terdapat di dalam silsilah keluarga mereka. Tetapi Tuhan menginginkan bayi yang dimiliki oleh Zakaria harus dinamakan Yohanes. Nah, contohnya lagi Petrus. Nah, keluarganya semuanya ketika kita baca dalam Injil, keluarganya
orang tuanya menamakan dia siapa? Simon. Tetapi Yesus menyebutnya bukan Simon, tetapi Petrus. Wow, keren kan? Apakah dengan seperti itu akhirnya jadi berantakan rumah tangga? No, ya tidak ya, tidak ya. Tetapi dengan seperti itu, tetap Petrus tetap melayani Tuhan, tetap juga hidup seperti biasanya. Nah, kita kembali kepada nama Immanuel dan nama Yesus. Nah, nama Immanuel dan nama Yesus, teman-teman, nama Yesus berkaitan tentang rencana keselamatan Allah yang harus digenapi di dalam nama Yesus. Dan juga Immanuel itu berbicara tentang Allah menyertai kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa begini, ternyata nama Immanuel itu sebenarnya tersingkap bahwa nama Immanuel itu keinginan dari kemungkinan dari Maria dan Yusuf. Tetapi nama Yesus adalah keinginan dari rencananya sorga, bukan rencananya dunia. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman bisa mengerti? Saya rasa bisa mengerti dong. Jadi apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Tidak. Nah, Injil ini, Alkitab ini ya dari Perjanjian Lama memang berbicara tentang rencana keselamatan Allah, di mana Perjanjian Lama ini belum tersingkap secara menyeluruh, tetapi di dalam Perjanjian Baru akhirnya tersingkap melalui kehadiran pribadi yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus yang saya imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan yang menjadi manusia. Oke, nanti ada topik-topik lain. Nah, yang lebih hangat lagi. Minta dukungannya, doanya, dan jangan lupa subscribe ya apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Ben, sahabat Alkitab barumu, supaya ada pembahasan yang baru untuk kita semua. Oke, saya rasa Mr. Ben rasa cukup pembahasan tentang topik namanya apakah harus Immanuel atau Yesus. Saya kira Alkitab tidak salah. Alkitab isinya berbicara tentang rencana keselamatan yang harus dijalani, rencana keselamatan yang harus digenapi dan harus dipercayai oleh setiap orang untuk menerima keselamatan di dalam nama Yesus dan bukan di dalam nama Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.